kehadirannya Tisa hari ini di sini untuk juga bisa cerita-cerita ke teman-teman media secara langsung. Kalau untuk performance-nya di WTV kita juga happy banget ya, karena kita menayangkan 4 bagian untuk masyarakat supaya bisa nontonnya terus-terusan Senin sampai hari Kamis jam 6 sore di WTV dan juga bisa ditonton di iFlix. Juga sangat entusiastik ya penonton-penonton yang ada di luar negeri, di Malaysia, trending, di Amerika juga, dan beberapa negara lainnya. Jadi harapannya bisa terus Cinta Fitri ditonton terus oleh masyarakat Indonesia, dan harapannya jangan nonton melalui bajakan. Sejauh ini sudah menembus target yang diinginkan untuk jumlah penontonnya? Sekarang ini justru yang kita lihat adalah trennya naik terus, jadi harapannya akan melewati batas, tembus terus naik ke atas. Kalau ada alasan khusus kenapa mau naik Cinta Fitri? Misalnya kalau ngeliat dari sinetron sebelumnya dulu episodenya sampai 1000 lebih ya, jadi memang jalan ceritanya sangat disukai banget oleh masyarakat Indonesia gitu. Jalan cerita Farel sama Fitri ini, kita baru nonton beberapa episode yang awal aja udah ngena banget kan ke hati penonton tuh, pada nangis, responnya ketawa nangis gitu kan. Memang jalan cerita love story gitu. Kalau masyarakat Indonesia kan kita bakal lebih kena lagi ke cerita masyarakat kita sendiri gitu, yang mana ada naik turunnya cerita Fitri yang dari kampung masuk ke kota, jatuh cinta gitu kan, dan Farelnya pun melewati banyak sekali rintangan dengan keluarganya, ada challenge juga dengan pekerjaannya dan untuk cinta juga gitu. Jadi ini benar-benar love story yang sangat luar biasa sih menurut saya ya. Kalau untuk alur cerita sendiri ada yang berbeda nggak sih Mbak? Apa cuman mengulang aja adegan-adegannya dari sebelumnya? Di remake supaya lebih modern, jalan ceritanya. Juga sangat kekinian gitu ya, dari kalau bisa dilihat juga dari kostumnya Fitri dengan Farel, kantornya yang dibangun khusus, dan juga jalan cerita tentu harus diubah dengan era sekarang gitu sih. Terima kasih. Siap. Ya, siap. Kak Tisa, mungkin sedikit ada beban sendiri nggak sih Kak Tisa memerankan seorang Fitri sendiri? Kalau beban sendiri mungkin nggak kayak konotasinya negatif ya, tapi justru ini tanggung jawab dan kesempatan yang besar yang diberikan kepada aku dari Pak Manoj, terus ada Bu Leslie juga untuk aku sebagai Fitri ya di sini, karena aku juga nggak pernah menyangka dulu mungkin aku sering nonton sinetronnya segala macam, tiba-tiba aku meremake kembali Cinta Fitri dan branding Cinta Fitri sendiri kan itu kan memang sudah besar dulunya, jadi agak deg-degan juga sih sebenarnya apakah bisa diterima oleh masyarakat yang dulu sudah mengidolakan Cinta Fitri, tapi ya alhamdulillah sejauh ini responnya positif sih. Sharing nggak sih dengan Kak Sherin Sungkar sendiri? Kebetulan aku ketemu Kak Sherin itu waktu udah pertengahan syuting, jadi udah kayak setengah bulan tuh aku baru ketemu Kak Sherin, dan ternyata dia tahu gitu bahwa Cinta Fitri mau remake terus diperankan oleh aku gitu. Pas ketemu sih sebenarnya dia nggak ada tuntutan dan kasih beban yang berat ya buat aku, dia cuma support dan memotivasi aku untuk bisa kasih yang terbaik buat Cinta Fitri. Jadi nggak yang kayak kamu harus gini ya Tisa, kamu harus gini, kamu harus keren, enggak, justru sebaliknya malah dia kayak bikin aku terus Rizky Nazar juga semakin semangat gitu. Cara Kak Tisa untuk ngebangun chemistry sama Rizky Nazar gimana? Cara aku untuk ngebangun chemistry sama Rizky Nazar, kebetulan kan aku tuh udah lumayan kenal sama Rizky ya, udah dari 2018 ya, udah lama juga gitu, dan alhamdulillah kenalnya tuh bukan sekedar kayak temen main, enggak, cuman kita ada beberapa project, dan ini project ketiga sama Rizky, dan aku tuh udah sedikit tahu lah dia karakternya kayak gimana, terus Rizky juga udah tahu karakter aku kayak gimana, jadi ya kayak udah enjoy banget sih mainnya sama Rizky, dan tinggal nyocokin beberapa adegan, oh harus kayak gini, dan tektokannya tuh udah enak juga sih gitu. ini kan remake gitu kan, dari Tisa sendiri ngasih nyawa baru atau sebenarnya ngikutin Fitri yang lama? Kita semua pemain itu nggak ada yang diperbolehkan untuk nonton
sinetronnya gitu. Jadi benar-benar ini baru banget. Waktu itu aku iseng doang sih sebenarnya nonton episode 1, dan kebetulan kan aku juga udah pernah ngikutin Cinta Fitri dulunya gitu. Jadi ya disarankan sama Mas Anggi Umbaranya sama sutradara tuh jangan nonton gitu. Pokoknya kita buat versi baru dan jangan sampai mirip gitu. Kalau mirip ya mendingan nonton yang versi lama aja gitu. Jadi ya benar-benar ini kita premisnya sama, ceritanya juga ya lumayan agak sama, tapi karakter Fitrinya sendiri itu ya harus sesuai dengan aku gitu. Jadi ya aku yang memainkan rasanya, jadi pastinya sesuai versiku bukan versi Kasirin gitu. Bisa. Ya. Yes. Ya. Ya. Mungkin ada adegan apa sih yang spesial kamu waktu main film ini? Spesial buat aku itu setiap adegan Fitri Farel sih, karena kita kan aslinya aku sama Kak Rizky tuh kayak udah kayak kakak ade ya. Jadi kalau di belakang layar tuh udah jahil-jahilan, lawak-lawakan segala macam. Terus tiba-tiba pas udah Fitri Farel dari episode 1 berantem-berantem, tiba-tiba semakin kesini kan semakin romance. Jadi kayak apa ya, kayak lucu aja gitu kalau melakukan adegan romance bareng Kak Rizky. Kayak gak canggung sih, cuman kayak lucu aja gitu. Soalnya aslinya kan kayak suka jahil-jahilan satu sama lain, tiba-tiba harus tatap-tatapan, terus harus pegangan tangan segala macem. Jadi ya seru gitu. Justru itu tantangan sih buat kita berdua gitu. Mungkin di adegan romantis sendiri ada beban ini nggak sih mungkin? Enggak sih, sama sekali enggak gitu. Justru kita kayak masa tertantang nih, ayo kita adegan romance nih. Tadi kan adegannya banyak kan berantem gitu. Terus pas adegan romance tuh kayak ayo kita harus buat sesuatu nih yang keren nih, harus bikin baper para penonton gitu. Jadi justru nggak ada beban, malah seru gitu ngerasa ditantang sama penulis skenario-nya sama sutradaranya. Kan Mas Anggi juga orangnya suka tiba-tiba pas di set suka improvisasi segala macam kan. Jadi dia kadang suka tiba-tiba nyuruh kita untuk teman-teman megang tangan. Jadi harus standby gitu buat adegan-adegan kayak gitu. Sejauh ini sudah tayang, kamu dapat antusias seperti apa dari penonton? Ada yang manggil kamu Fitri kah atau kayak gimana? Banyak banget, justru kayaknya aku udah lama deh nggak dipanggil Tisa. Di Instagram tuh kayaknya setiap aku ngupload foto misalnya as a Tisa ya gitu, bukan lagi promoin Cinta Fitri, tiba-tiba komennya Fitri segala macam. Tapi kan ya seru aja sih gitu, berarti mereka ngikutin seriesku, dan alhamdulillah di TikTok juga rame segala macam, terus sempat trending juga. Jadi ya kayak gak nyangka sih gitu, karena kita kan niatnya juga bukan untuk trending ya pada saat proses syuting. Yang penting kita lancar syutingnya, tapi alhamdulillah direspon positif, senang banget sih. Tapi banyak gak sih Kak Tisa yang komentar yang membandingkan Kak Tisa dengan Kasirin? Banyak banget, bahkan sebelum syuting tuh ibaratnya kayak semua cacian, makian buat aku tuh banyak banget gitu. Sebenarnya pemain lain juga pasti kena juga gitu imbasnya, tapi ya lebih banyak di aku gitu, karena istilahnya kan Fitri nih spotnya pasti di ibaratnya kayak mentalnya diuji banget gitu, karena kalau dari postur tubuh kan emang lumayan agak beda ya pasti. Tapi ternyata Pak Manes bukan mau itu gitu. Jadi pas pertama kali aku ketemu sama Pak Manes dibilangin gak usah pedulin kata orang, tapi yang penting kamu bisa menyampaikan rasa yang tepat gitu. Jadi pada saat aku sebelum syuting tuh kayak dibully di TikTok segala macam, ini nggak cocok, tiba-tiba ya alhamdulillah setelah tayang ya responnya justru kebalikannya gitu. Kadang kan zaman sekarang dilihatnya visualnya aja ya, gak actingnya gitu. Mungkin boleh disebutin salah satu adegan kamu. Gak ada yang bully, tapi justru sebelum tayang, kebiasaan orang Indonesia kan ngejudge dulu sebelum dia lihat hasilnya gitu. Jadi pas udah tayang, alhamdulillah justru pada support gitu. Ternyata nggak nyangka, ekspektasi kita nggak cocok, tiba-tiba alhamdulillah Fitri Farel bisa pas gitu di layar gitu. Tapi sebelum syuting itu pas presscon pertama kali dibully habis-habisan sih gitu. Tapi pas udah syuting aman-aman aja sih. Adegan romantis yang paling bikin baper apa nih? Adegan romantis selama Farel di kosan Fitri gitu ya, sama Farel di kosan Fitri. Jadi kan Farel ini orangnya
dari diperanin Kak Wisnu terus sampai Rizky Nazar tuh dia gengsian banget ya untuk ngungkapin perasaan gitu. Jadi kebalikannya sama Fitri kan orangnya kayak spontan, gak bisa diam segala macem. Tiba-tiba Farel tuh suka banget datang ke kosannya Fitri. Nah setiap di adegan itu gak romantis menyek kayak gitu enggak, tapi dengan kecanggungannya Fitri sama Farel, gengsi-gengsiannya mereka berdua, tapi aku rasa sih bisa bikin gemes gregetan gitu, ini kapan sih jadiannya gitu sama penonton ya gitu. Oke, mungkin sedikit. Enggak sih, kalau pasanganku tuh sama pasangan Rizky juga kan udah ada pasangan juga. Dia tuh mereka berdua kan maksudnya sama-sama profesional gitu ya, udah tahu pacarnya kerja di dunia seni, jadi kayak ya nggak pernah nuntut atau ngarang segala macam sih, karena aku pas pacaran sama dia kan udah tahu gitu pekerjaan aku sebagai pemain film, kalau dia musisi, jadi udah sama-sama tahu sih. Berarti nggak cemburu gitu enggak ya? Enggak sih, sejauh ini. Enggak cemburu. Tapi siapa yang paling cemburuan? Apa? Siapa yang paling cemburuan? Gak ada sih, sama-sama cemburu, tapi kalau untuk yang kayak kerja gini Profesional. lebih dewasa dan profesional. Mungkin untuk di musik kamu sekarang ini, Kalau Di acting. musik kemarin kan sempet nggak ngeluarin single dari yang Januari, terus tiba-tiba ditawarin soundtrack Cinta Fitri, senang banget kan, sekalian jadi single juga kan gitu. Jadi karena kemarin lebih fokus di film segala macam, tiba-tiba sekalian nih alhamdulillah dapet tawaran soundtrack Atas Nama Cinta. Itu juga dibully sebelum rilis tuh ini nggak cocok segala macam, tapi tiba-tiba pas udah rilis ternyata alhamdulillah pas dengan si film yang sekarang ini gitu. Itu gimana tuh sama Karosa sendiri? Kalau Teh Oces, nah kalau ini bedanya Teh Oces sama Teh Mel itu udah kenal sebelum aku rilis Atas Nama Cinta, beda sama Kak Shirin gitu. Kalau Teh Ocha aku izin dulu pastinya, ibaratnya sama yang punya hajat lagu inilah, izin aku ngechat dulu minta restu. Terus Teh Meli juga yang nyiptain lagu, mudah-mudahan dia ridho gitu kalau lagu dinyanyiin sama aku. Terus sebelum rilis juga aku share dulu kan kopiannya gitu sebelum rilis, aku gimana pendapatnya segala macem. Ya mereka support banget sih gitu, yang aku nggak nyangka, bener-bener nggak pernah kasih beban yang ini jelek atau kamu kurang ini, enggak, justru malah yang kayak kebalikannya sih. tapi dari diri kamu sendiri merasa beban nggak sih membawain lagu dari Oh, ini dengan Sosok Diva? hits banget ya nih. Kalau single sih jujur aku agak lumayan cukup beban. Beda sama main di series ini gitu, karena kan basicnya kan aku bukan yang kayak penyanyi banget gitu, jadi ibaratnya nyanyi juga karena aku belajar sendiri autodidak dan aku menyukai itu. Jadi ya kayak beban aja sih, kira-kira suara range vokalnya masuk gak sama Atas Nama Cinta gitu. Cuman diyakinin sama banyak pihak, termasuk pihak MD juga dan pemain-pemain Cinta Fitri ya gitu. Mereka udah ya Tis, semangat Tis, udah nggak usah pedulin kata orang. Akhirnya aku bisa pede gitu. Oke, mungkin harapannya. Oke. Harapan buat Web series. TV original Cinta Fitri seriesnya semoga semakin on track, bisa selalu ada di jalan yang benar gitu. Jadi kayak udah kita stabil aja, nggak usah berharap trending segala macam, yang penting bisa kena di hati.